Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat An-Nahl ayat 91. Judul teks surat An-Nahl ayat 91, 92 adalah larangan melanggar perjanjian, teksnya. Tapi kalau kita lihat konteksnya sekarang yang kita sedang hadapi adalah tipu daya Zionis dalam gencatan senjata di Gaza. Tipu daya Zionis dalam gencatan senjata di Gaza, demi Allah, itu kita akan bersaksi nanti di akhirat. Artinya kalau kita tidak merespon tentang konteks kejadian ini, maka kita bisa masuk kepada kelompok Zionis. Tetapi kalau kita menyikapi sesuai petunjuk yang sudah kita sepakati berdasarkan kajian tafsir, insya Allah kita akan masuk pada kelompok umat Islam. Sekali lagi judul teksnya adalah larangan melanggar perjanjian. Konteksnya adalah bagaimana kita menyikapi tentang tipu daya Zionis ketika gencatan senjata di Gaza. Kenapa kita harus membahas konteksnya dari ayat An-Nahl 91-92? Karena akhir-akhir ini ulama yang berkumpul menfatwakan jihad melawan Zionis. Kemudian ulama Indonesia, ormas Indonesia sepakat untuk mendukung fatwa ulama internasional berjihad untuk melawan Zionis yang sudah melakukan genosida. Yang kedua, Indonesia akan merelokasi 1.000 warga Gaza. Ini mafsadat atau maslahat? Ini menyelesaikan masalah atau bertambah beban? Saya kira ini juga harus kita pahami, karena jangan-jangan nanti kalau direlokasi ke Indonesia, Gazanya jadi kosong. Itulah keinginan mereka, dan atau jadi masalah setelah dari Indonesia mereka ingin pulang lagi ke sana. Sebelum kita menyikapi persoalan yang menjadi tanggung jawab kita di akhirat kelak supaya tidak diansab dan dimasukin kelompok Zionis, maka kita harus melihat teksnya dulu. Larangan melanggar janji atau perjanjian di sini sebenarnya ada 3 kalimat inti, ya. Satu disebut al-ahdu, janji kepada Allah. Biasanya ini dihasilkan dalam sumpah wallahi atau be'at. Ya, satu kata kuncinya. Kedua, kata kunci yang harus kita lihat adalah ankasa. Ankasa itu bercerai-berai, ya, atau bubar. Kemudian juga kita melihat kata dakholan. Dakholan. Aymanakum dakholan bainakum. Kata dakholan ini ada 2 makna. Satu, khadiatan, penipuan menurut ahli tafsir. Yang kedua, makron, tipu daya. Kalau penipuan itu hal yang kecil, Pak, remeh-temeh gitu. Orang bisa penipuan hal yang 1.000, 2.000, ya, 1 juta, 2 juta. Tapi kalau tipu daya itu kelas berat atau besar. Biasanya kalau tipu daya itu dilakukan makar oleh para elit politik atau para ulama yang bengkok. Segini dakholan, nanti kita akan jelaskan kalau sudah. Kemudian yang keempat, kalimat arba min ummatin. Arba ini, ya, antakuna ummatun hiya arba min ummatin. Arba itu tadi tafsirkan bisa aksar, lebih banyak, atau lebih baik. Kalau lebih baik itu di dalam tafsirnya karena ada khalifah. Dulu mereka berjanji setia kepada khalifah, tapi ternyata banyak yang melanggar janji setianya kepada khalifah. Satu kata al-ahdu, ya, apa yang ahdu tadi? Janji setia kepada Allah. Kemudian yang kedua
harus dibahas oleh kita adalah kata-kata ankasa, bercerai-berai, bubar atau tidak solid. Karena tadi ikatannya dilanggar. Yang ketiga kata dakholan. Dakholan tadi bahwa artinya bisa khadi'atan, penipuan, bisa makran. Makran itu makar. Khadi'atan, penipuan, bisa tipu daya. Bahkan kalau kita istilah Indonesia pakai muslihat. Tipu daya muslihat. Dan yang keempat tadi yang arba. Arba itu artinya lebih besar atau lebih banyak atau lebih baik. Sebelum kita konteksnya, kita jelaskan teksnya dulu, Pak. Wa aufi bi'ahdillahi idahatum, penuhilah janji kepada Allah apabila kamu sudah berjanji. Wala tanqulu aiman ba'da tawqidiha, kamu tidak boleh melanggar janji kalau sudah diikrarkan. Janji sama saja yang sudah diikrarkan. Ikrar itu Pak sama dengan bayina. Ikrar itu mengaku, mengatakan, sama dengan bayina saksi. Itu dalam fikih itu bisa taukid. Sesuatu kalau sudah ada ikrar bahasa Indonesianya, atau sudah ada saksi, itu kokoh kuat itu, perjanjian itu, ya. Kemudian wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila, padahal kamu sudah menjadikan Allah sebagai saksi. Artinya tidak boleh tadi dilanggar janji. Bahasanya wallahi, atau janji atau saksi, sumpah. Janji kalau kayak wallahi itu taukid, disaksikan oleh Allah. Kemudian innallaha ya'lamu ma taf'alun, Allah mengetahui tentang apa yang kamu perbuat. Artinya ini ancaman. Orang yang melanggar janji diancam oleh Allah. Berat siksaannya, ya. Ayat berikutnya, wala takunu kallati daqadat ghazlan min ba'di quwwatan ankata. Kamu jangan menjadi seperti seorang perempuan yang sudah memintal benangnya dengan kuat lalu dibudarkan kembali. Tanya benang itu acak-acakan, lalu digulung. Setelah digulung, diacak-acak lagi. Nah, itu teksnya. Tidak boleh seperti perempuan itu. Sebab dulu ada Imratun Hamqa, ada wanita yang sinting di Mekah. Kerjanya begitu. Makanya jadi contoh di Quran. Tidak boleh seperti perempuan sinting. Benang yang sudah acak-acakan lalu diputar, digulung, lalu sudah digulung kok dibudarkan lagi. Nah, itu. Makanya ini sering dijadikan alasan oleh para ulama ketika kita sedang Idul Fitri tidak boleh dikotori lagi. Karena kita sudah capek-capek puasa, ibadah Ramadan, lalu mendapat Idul Fitri kemenangan, lalu dirusak. Ini An-Nahl ayat 91 suka dijadikan alasan oleh para ustadz tidak boleh dirusak Idul Fitri. Alasan ini jangan seperti tadi, seperti perempuan yang sudah capek. Itu kan ada istilah apa itu? Nila satitik rusak susu sebelanga. Tattakhiduna aymanakum dahlan bainakum. Kamu menjadikan sumpah itu sebagai alat untuk menipu atau penipuan, atau alat untuk membuat tipu daya. Ya. Jadi jangan sumpah jadikan atau janji setia atau sumpah atau solidaritas, fakta integritas karena ada sesuatu, ingin sesuatu, tapi itu untuk menipu. Menipu itu ada pikiran, saya mau mendukung dia, tapi kalau nanti tidak berdapat apa-apa saya keluar. Nah, itu sudah anak tipu. Itu khadi'atan gitu. Teknik ya. Dan kalau makran itu biasanya tipu daya, ya itu kemudian nanti kata dakhalan tipu daya. Kenapa tadi disebut oleh para ahli tafsir sebab Ibnu Katsir kata dakhalan itu artinya makron? Sebab biasanya kalau makron itu tipu daya mustiat itu oleh para pejabat atau para penguasa, elit-elit politik. Jadi tidak boleh melanggar janji itu, jangan pun yang besar, kecil aja tidak boleh. Hal yang sepele tidak boleh dilanggar, apalagi besar. Itu mafhumnya. Kalau kita melanggar janji yang kecil tidak, apalagi sudah jadi pejabat. Nah, kemudian apa tadi? Arba ya. Arba itu teksnya, Pak. Di sini kan antakuna ummatun ya arba min ummatin. Melakukan tipu daya atau penipuan itu karena melihat ada satu golongan ia lebih besar, lebih banyak pengaruhnya. Dia ikut ke situ, ikut ke lebih besar. Tapi setelah dia ikut ke situ tadi
melakukan pengkhianatan atau tidak solid lagi. Ya contohnya tadi sudah saya sampaikan. Tetapi begitu tidak jadi, lalu dia kutu loncat, pindah ke nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 10, itu tidak boleh. Itu pelanggaran. Sudah tidak solid lagi. Tidak untuk soliditas yang hakiki. Tidak al-ikha. Al-ikha itu janji setia persaudaraan seperti orang Mekah Madinah yang dipersatukan di orang Rasul, dijanjikan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk supaya sahabat Muhajir Ansor itu menjadi saudara. Bahkan saat itu sampai menjadi waris. Jadi artinya harta kekayaan orang Madinah bisa diwarisi oleh orang Mekah yang dimuhajirin. Tetapi kemudian turun surat An-Nisa yang menjelaskan tentang ahli waris, tidak boleh. Jadi tidak seperti itu. Ya, tidak seperti al-ikha. Persaudaraan yang disatukan oleh Rasulullah karena ada seiman, seia sekata, sepenanggungjawaban. Hidup satu, hidup semua. Mati satu, mati semua. Seia sekata. Sareleg saigel sapihanean, itu bahasa Sunda. Jadi kalimat al-ikha ini artinya tidak boleh dirubah. Saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu perjanjian ini, Pak. Dengar. Jadi di dalam ayat ini sebenarnya menjelaskan 3. 1, al-wafa bil uhud. Penuhi janji. 1. Baik janji pada Allah atau janji pada manusia. 2, al-mawathiq. Penuhi janji setia. Mawasik itu ikatan setia. Ayat tadi pada identitas mawasik bahasa Arabnya. 3, al-muhafadzah 'alal iman. Kalau sudah sumpah dijaga. Jangan sampai dilanggar. Kalau sudah janji jaga, jangan sampai langgar. Ayat ini Bapak semua tidak boleh dipertentangkan dengan surah Al-Baqarah 224 atau surah Al-Maidah 89. Sebab di Al-Baqarah 224 di Al-Maidah 89 itu sebenarnya menjelaskan wala taj'allahu urdatan li amanikum. Tidak boleh kamu nama Allah dijadikan penghalang untuk kebaikan. Tidak boleh. Kalau misalnya dilanggar sumpah kita kepada Allah tadi untuk melakukan kebaikan, maka di ayat 89 surah Al-Maidah, dzalika kafaratu aimanikum. Kalau kamu melanggar sumpah itu harus berarti kifarat. Idza halaftum, apabila sudah sumpah tadi melanggar kifarat, wahfadu aimanakum, jaga janji atau sumpah. Ini contohnya, Pak. Kan di ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang apa? Dan 2, 1 kaitan dengan hithun. Hithun itu untuk menarik semangat untuk beribadah. Auman atau menghilangkan yang jelek. Itu. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wala tanqu aiman ba'da tariqah, itu maksudnya begini. Maksudnya ada 2. 1, sumpah jahiliyah. Sumpah jahiliyah itu benar-benar sumpah, benar-benar sumpah. Kalau sudah diikat dengan la ilaha illallah, itu sebenarnya tidak ada sumpah lagi. Itu. Cukup dengan janji setia. Saya sebagai muslim, kamu sebagai muslim. Makanya tadi kita kaitan dengan Palestina atau di Gaza. Kemudian yang kedua, ini kena ada sabda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, la khilfa fil Islam. Tidak ada sumpah lagi di dalam Islam itu. Wa ayyuma khilfa kana fil jahiliyah. Ada sumpah itu zaman jahiliyah. Fa inna yajul Islam ila siddah. Kalau ada sumpah itu hanya untuk memperkuat saja. Yang sesungguhnya sumpah kita, janji kita dengan la ilaha illallah, baik kepada Allah, kepada Rasul, kepada umat Islam dan kepada seluruh bangsa di dunia, termasuk kepada hewan dan binatang. Dengan la ilaha illallah kita harus menyayangi makhluk Allah, gitu Pak. Tidak boleh diganggu, dilanggar kita kalau sebut la ilaha illallah tapi ada makhluk dihianati, itu pelanggaran, itu Pak ya. Yang dimaksud tadi sumpah di dalam Islam itu tamasuk. Tamasuk itu apa? Tamasuk itu kokoh kuat itu. Tamasuk itu wa may ya'tasim billah faqad istamsaka bil ulwatil wusqa. Barang siapa orang yang berpegang teguh kepada Allah dan Rasul dan kepada ulama-ulama lurus, itu istamsaka bil ulwatil wusqa. Dia sudah punya ikatan tali yang kuat. Sumpah yang ada kifaratnya di dalam masa apa? Di dalam masa begini, Pak ya. Misalnya kamu benar gak mau punya suami, gak mau punya istri? Enggak, saya ya, pokoknya saya sakit hati. Perempuan begitu semua. Benar demi Allah saya tidak mau punya istri. Nah itu sumpah Pak. Tapi tiba-tiba dapat ada orang janda cantik kaya raya, sehingga dia sudah sumpah tidak apa tadi, tidak mau punya istri.
itu bayar kifarat sumpahnya itu. Dia boleh nikah sama wanita cantik. Itu contoh saja. Atau dalam ibadah misalnya, ibadah lain. Kamu kalau dapat uang mau apa? Mau bikin rumah atau umroh atau apa? Saya mau umroh. Benar saya mau umroh. Demi Allah saya akan umroh. Tiba-tiba uangnya tidak 10 juta, 20 juta, dapat 10 triliun. Loh, kalau dapat 50 juta kan cuma umroh, ini 10 triliun dapatnya. Maka sumpah tadi untuk umroh dibayar kifarat dan dia ibadah haji, sebab ibadah haji wajib, kalau umroh sunat. Jadi yang dibayar kifarat itu sumpah kepada sesuatu yang kalau melihat lebih baik itu dikerjakan. Ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda begini dalam hadis, Pak. Ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini wallahi insyaallah la ahlif wal yamin. Sesungguhnya aku insyaallah tidak akan sumpah kepada satu sumpah. Parogoiroha khairon. Kemudian aku kalau melihat yang lebih baik, illa ataitul ladzi huwa khairun. Aku akan lakukan yang lebih baik itu. Jadi kalau aku sumpah pada sesuatu ternyata melihat yang lebih baik, aku akan lakukan yang lebih baik. Tapi wakafatu an yamini, aku mengkifarati sumpah tadi yang dilanggar itu. Melanggar itu kan sumpah, ada sebut kifarat yamin namanya, Pak ya. Jadi kaitan tadi dengan sumpah itu ya. Sebanyak orang yang tidak paham tentang kifarat sumpah. Bahkan saya beberapa saat ini kok WA ke saya tanya kifarat apa namanya? Pidyah gitu. Ibu-ibu yang banyak gitu. Kalau saya sudah pidyah itu godong enggak gitu. Aduh, itu kan saya enggak ngerti, padahal kalau ngaji sini saya bahas kan. Pidyah itu ya bayar pidyah. Jadi ini tidak boleh dipertentangkan ayat ini, sebab ayat ini berkaitan dengan aufu bil ahdi, maksudnya tadi perjanjian atau janji setia atau fakta integritas kepada sesuatu, bukan sumpah yang bisa dilanggar gitu. Sekali lagi, sumpah bisa dilanggar kalau melihat yang lebih baik atau lebih aslah, lebih manfaat. Kalau misalnya tadi tentang politik, tidak boleh. Dia sudah milih si A, kemudian kalah pindah ke si B. Itu bukan sumpah, itu mah cuma janji. Ya, itu adalah ancamannya, Pak. Itu. Kutu luncat tuh ya. Di sini perjanjian setia. Janji sebenarnya al-mitsaq, ikatan setia, al-mitsaq yang mitsaqon ghalidho, yang kokoh kuat, tidak bisa tergoyahkan. Soalnya saya contoh kemarin sama saya, ada orang, Pak, jenggotnya putih banyak kan, dikasih 8 miliar. Pertama 1 miliar dulu supaya pindah dari nomor 1 ke nomor 2. Nggak mau dia. So, mitsaqon ghalidho tuh. Suruh pindah ke nomor 2, nggak mau. Tetap saja di nomor 1. Ini mitsaqon ghalidho ini bagaimana kita? Nah, itu kebalikan nanti Yahudi. Nah, Yonis. Baik, kita lanjutkan lagi. Wala takunu kallati nagadat ghazlam min ba'di qad ankatha. Ini ada 2, Pak, dengerin. Lafal ankatha ini boleh dari khobar dari la takunu ankatha. Kamu tidak boleh bercerai-berai, itu ankatha itu. Jadi dari la takunu ankatha. Kallati ini ya seperti itu tafsirnya. Yang kedua, lafal ankatha ini masdar dari lafal naqadot. Apa naqadot? Naqadot itu melepaskan atau melanggar. Melepaskan, melanggar, sehingga naqadot anqadha. Sehingga sudah dilanggar sumpah atau janji setianya sehingga bubar. Coba Bapak sekarang lihat surat Al-Imran. Wa'tasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu di Allah dengan bersama-sama, tidak boleh berpisah. Di situ dijelaskan ayat selanjutnya. Kamu sebenarnya sudah ada di tepi jurang. Apa yang mempersamakan orang yang 600 tahun berselisih? Itu adalah kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah. Mereka masuk Islam sehingga Allah baina qulubum, dipersatukan hatinya. Ini saya kira contoh tadi tentang mitsaqon ghalidho, kuat karena memang dia ikatannya batinnya itu sama lillahi ta'ala. Yang ingin juga saya sampaikan bahwa kalimat apa tadi itu? Arba ya. Arba min ummatin. Arba min ummatin ini tadi ada 2 tafsirnya. 1, arba itu lebih baik. Nah, lebih baik. Misalnya di sini menurut Imam Qatadah dulu ada khalifah. Banyak orang sudah janji setia kepada khilafah atau khalifah. Lalu mereka melanggar. Nah, itu tidak boleh melanggar
janji setia. Kenapa? Karena dianggap khalifah itu tidak sesuai dengan keinginannya. Itu dulu, cerita dulu. Maaf, ini cerita dulu, terjadi lagi sekarang. Jihad, khilafah, Islam kuat, Islam kafah, dulu sudah dipakai sama mereka. Ittaqul haqqa tuqatih. Karena tergiur oleh dunia, jadi Islamnya tidak kafah gitu. Takwanya tidak haqqa tuqatih. Jihad jadi hilang. Khilafah jadi hilang. Ini contoh. Jadi dulu pernah ada orang yang sepakat bahwa harus dagang khilafah. Khulafah itu tadi dari khalifah. Ini di zaman Rasulullah SAW, diantaranya apa? Khawarij. Diantaranya dulu. Dia tidak setuju kepada khalifah. Yang kedua itu apa tadi? Kita ini sekarang dihadapkan dengan persoalan yang melanggar janji, yaitu orang Zionis. Orang Zionis itu Pak melanggar 3 ayat. Satu di dalam surah Al-Baqarah, ayat melanggar janji. Fabima naqdihim mitsaqahum. Itu dalam An-Nisa 105. Ada di Al-Maidah 13, Fabima naqdihim mitsaqahum la'anallahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dengan sebab mereka merubah janji, Zionis, Yahudi dulu, yang berubah janji sekarang Zionis, dengan sebab mereka merubah janji, la'annahum, kami kutuk, wa ja'alnahum qulubahum qasiyah. Akhirnya mereka hatinya jadi keras kepala. Jadi si Netanyahu itu Pak sebenarnya sudah disebut Al-Quran surah Al-Maidah 13 atau surah Al-Baqarah 224. Jadi karena mereka memang senangnya fabima naqdihim, maka mereka jadi keras hati, tegak tidak taat kepada aturan yang benar. Makanya maaf Pak, saya ketika ada gencatan senjata, wallahi saya sumpah, saya tidak percaya. Wallahi saya sumpah tidak percaya bahwa itu akan terrealisir, karena Qurannya memang sudah naqdihim mitsaqahum itu. Biarkan itu. Mereka sudah gencatan senjata yang gembira. Saya tidak percaya. Duka tahu bapak-bapak dan lain. Dan ternyata saya teman-teman ada juga yang sama dengan saya. Saya tidak percaya. Betul saja. Belum lama kemudian mereka menggenosida lagi, membantai orang Gaza. Bapak semua, jadi kita umat Islam ini harus menepati janji, mitsaqon ghalidho, karena memang keyakinan, sedangkan mereka memang selalu merubah janji. Catat, surah Al-Baqarah 224, surat Al-Maidah ayat An-Nisa 155 dan atau Al-Maidah ayat 13. Nah, ini kaitannya bagaimana kita sekarang? Solusinya seperti apa? Ada hadis dijelaskan oleh Muhammad SAW, malam yahtam bi umul muslimin pada samingum. Siapa orang yang tidak peduli kepada umat Islam, dia bukan muslim. Sedangkan walaqad karamna bani Adam hamna biduhrim akhir tidak, itu surah Al-Isra. Kalau ada orang di genosida, dibantai tapi bukan muslim, lalu kita tidak sayang, tidak peduli, itu hanya kita disebut bukan manusia. Sebab yang namanya manusia pasti sayang sama manusia. Kucing sesama kucing, kambing sesama kambing. Itu sudah sunatillah. Jadi kalau ada yang di genosida non muslim, lalu kita tidak peduli, itu kita hanya disebut bukan manusia. Tetapi kalau yang digoresnya ini, yang dibantainya orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang muslim, maaf, kita bukan muslim. Bahkan disebut la yu'minu ahadukum, tidak beriman, masih kafir kita. Hatta yuhibba li akhihi, sehingga kita mencintai orang-orang muslim di Gaza, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kita cinta diri sendiri. Jadi kalau kita sekarang tidak peduli, tidak ada respect dan tidak cinta kepada orang-orang Gaza, kafir kita. Itu bukan hadis. Jadi kita supaya tidak kafir bagaimana? Minimal, ini minimal Pak, doa. Dan ada saya dikirim tadi Pak oleh teman. Ya. Jadi ternyata Pak, strategi bagaimana kita menjawab persoalan ini untuk tadi mengirim laskar jihad fisabilillah ke sana. Kalau fisabilillah atau laskar fisabilillah yang dibentuk oleh PWI itu, masa laskar fisabilillah mendukung PKI? Kan lucu. Harusnya laskar fisabilillah berangkat ke sana. Lain laskar fisabilillah ngacak-ngacak Muhibin. Dan sekarang yang akan dibantai itu Habibnya Pak. Oleh si puluhan peleret itu, Habib itu akan dibantai. Dan Muhibinnya akan disiksa. Setelah disiksa dimasukkan ke rumah sakit gila. Ini PKI. Maka kita harus lawan. Gitu Pak. Ini persoalan kita. Harusnya laskar fisabilillah kita, saya sudah ngobrol dengan Pak Muhyiddin dengan teman-teman bagaimana. Tapi syarat saya pengalaman dengan ya maaf contoh masa lalu mungkin tidak beda. Ketika kita akan ngirim ke Ambon saja Pak, dulu beberapa kapal di stop, tidak boleh, udah kami aja yang berangkat. Jadi artinya
Aturannya memang seperti itu. Syaratnya apa? Kalau kita ingin ngirim pasukan, harus ketemu Pak Prabowo, harus ketemu presiden. Presiden mengizinkan enggak? Tapi saya pesimis. Sebab contoh dulu kita ke Ambon, saya boleh. Maka solusi paling efektif, baca hadis Pak. Lalu Bapak, apa itu hadis? Man ana ala ma'siyatin walau bisati kalimatin kana syarikanha. Barang siapa orang yang menolong satu kemaksiatan, genosida Zionis penggenosida Palestina atau Gaza, kita menolong ₹1, satu kalimat, itu kalau mereka ke neraka, kita ikut ke neraka. Kalau orang Zionis Yahudi kita ke neraka gara-gara kita beli Starbucks ya, yang perusahaannya itu sampai per 1 tahun itu Trump sudah menyatakan kami akan menambah dana $30 miliar Amerika Serikat akan dikirim saat ini selain merudal untuk apa? Untuk membumi hanguskan sampah-sampah Palestina dan Gaza. Bahasanya sudah kasar Pak. Jadi Muslim itu jangan sampah Trump itu. Kita perlu ingat. Jadi Bapak minimal sekarang tidak boleh membeli produk-produk Yahudi. Itu efektif. Bapak mungkin belum tahu. Dengan sebab kita satu hari tidak membeli produk Yahudi, berarti kan sudah kita menolong orang-orang Muslim di Gaza. Sebab uang yang dipakai beli makanan atau produk-produk Yahudi itu pasti untuk membunuh Muslim di Gaza. Itu Pak solusinya. Sekali lagi, hari ini kita membahas tentang judul teksnya tidak boleh melanggar janji. Kalau yang melanggar janji itu Yahudi. Tadi surat apa? Surat Al-Baqarah 224 dan atau surat Al-Maidah ayat 155 dan Al-Maidah 13. Mereka itu melanggar janji sejak dulu. Dulu Hebron kan tahun berapa itu? 92. Habis gencatan senjata perang lagi. Jadi solusinya bagaimana? Tidak boleh gencatan senjata, terus aja perang sampai kapan? Sampai menang. Saya harus bukan apa adanya. Kita sekarang minimal, saya tekankan minimal, pindahlah ke produksi air misalnya yang diproduksi oleh kita. Jangan membeli produk-produk Yahudi. Itu aja. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Akhirnya kita wafatun sulh khatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.